Apa yang kami makan untuk perut kosong selama perjalanan dalam gerbong dari Semarang menuju Surabaya? Kalau tidak salah adalah arem-arem dan tahu goreng yang sudah dingin. Idan yang sikapnya tenang, tampangnya ramah dan simpatik, menawarkan sisa minuman segar dari Velplesnya. Sebagai sesama dan senasib anak luar, Idan dan Freddy tanpa sadar selalu berdekatan. Freddy yang sudah saya kenal dalam beberapa kali acara naik gunung sikapnya memang selalu formal sebagai anak rumahan baik-baik. Namun terkesan, Freddy yang jago kempo atau kenshi bersabuk hitam dari perkumpulan Shorinji Kempo menjadi anak buah kesayangan Herman Lantang. Begitulah gaya Herman, senang memanjakan teman akrabnya, komentar Hogi. Biar jadi urusan Herman di Semeru nanti, biar dia urus dua teman yang dimanjanya hehe. Tanpa kami mendengar pemberitahuan atau pengumuman, kereta api mulai melambat lajunya. Kereta api pun masuk stasiun Gubeng, Surabaya. Kami bergegas membenahi alas tidur di lantai gerbong, mengemas kembali segala bawaan, dan mengencangkan tali ransel terpal tentara. Tahun 1969 belum ada ransel yang kini disebut backpack dari bahan keren dan anti-air. Kebanyakan ransel bawaan tim itu berupa paduan ransel ABRI bikinan dalam negeri atau ransel militer bikinan luar asal Pasar Loak di Jalan Jatayu, Bandung. Soal ransel ini saya ingat di luar kepala karena merasakan betapa tersiksanya calon anggota karena diharuskan menggendong ransel rangka aluminium. Bekas ransel pengangkut barang tim Wiseku, West Irian Scientific Expedition Kyoto University, Jepang yang bergabung dengan tim ekspedisi Puncak Soekarno tahun 1964. Herman mendapat pengangkut barang dengan tali sandang kulit di pundak itu di Universitas Cendrawasih, Abepura. Lalu membawanya ke Jakarta tahun 1969. Kerir aluminium tempat dicantelkan tas ransel guling atau duffel bag ABRI, menjadi ransel dinas saya yang bertugas khusus di bidang logistik, khususnya makanan tim Semeru selama 10 harian. Isi tas ABRI itu umumnya barang aneh-aneh. Antara lain kompor semawar alias kompor tukang tahu, kaleng berisi minyak tanah, lilin, pisau lipat, golok tebas, omprengan, mesting, biliken untuk masak nasi, dan air. Minyak goreng, telur asin, supermi, biskuit, kue kacang ijo, kornet, ikan sardin, kecap, garam. Bumbu masak dan alat tetek bengek untuk dapur. Gue nggak sanggup gendong sendiri. Freddy dan Idan lo bantuin bagi-bagiin barang ini ya. Paling tidak, kalian yang angkut perlengkapan. Pekemahan oke. Ucap saya kepada kedua junior itu yang dua-duanya kenshi alias atlet bela diri Shorinji Kempo. Entah siapa yang mencari, pokoknya datang kendaraan charteran yang zaman itu disebut Suburban. Menjelang tengah malam, seusai makan nasi soto sulung di stasiun, kami berangkat dengan kendaraan charteran ke desa terdekat di kaki Gunung Semeru. Menurut buku Belanda, rombongan kami harus ke Kecamatan Tumpang menjelang Kota Malang, lalu mendatangi Desa Kunci, desa terakhir yang dilalui jalan mobil. Berapa harga sewa mobil charteran itu? Itu urusan Hogi yang pegang duit karena dia yang paling pandai cari uang jalan. Saya masih ingat Herman dan Hogi turun sejenak di Belimbing, menjelang Kota Malang, bertanya soal tumpang dan kunci. Seusai negosiasi tambahan ongkos, sopir mengantar kami menuju ke daerah yang agak tinggi, dan hawa makin dingin karena hujan gerimis sudah menjadi curah hujan. Antara sadar dan setengah mimpi, saya dengar suara-suara dan teriakan, turun, turun, sudah sampai. Rombongan membongkar barang bawaan, semuanya diletakkan di suatu pos jaga. Atau mungkin pos ronda yang beratap tidak bocor dan memiliki ruang cukup besar. Semua kumpul di pos jaga. Beberapa orang, terutama kami yang perokok mulai gelisah, mau merokok tapi tidak berani mengisap kretek terang-terangan di muka Tides, Hogi, dan Herman. Ketiga orang itu sejak tahun 60-an itu sudah terkenal tidak suka merokok dan anti asap tembakau. Saya diam-diam pura-pura ke samping pos ronda, kalau tidak salah barengan Wiwik untuk mencuri-curi kesempatan. Biar tidak ketahuan aksi menyedot rokok kretek yang kontan terasa menyodok syaraf sang pecandunya. Pikiran tenang, namun perut keroncongan dan rasanya mau ngopi atau minum teh manis. Tahu-tahu terdengar kentongan, tanda sholat subuh. Herman tahu-tahu sudah balik dan meminta kami segera berkemas cepat-cepat. Cepat orang pindah ke rumah Pak Binanjar, rumah pimpinan Dukuh Gubuk Kelakah, kira-kira begitu kata Herman. Di sini Wiwik memamerkan trik cari mukanya.
Dia pandai sekali bertutur halus dengan bahasa Jawa kromo tuturan bahasa santunan. Tentu Wiwik tidak lupa memelopori bersalim-salim sambil mengucapkan minal aidin wal faizin maaf lahir batin, karena lebaran baru memasuki hari ketiga. Ujung-ujungnya kami mendapat suguhan kopi hangat manis. Termasuk sajian mengejutkan. Apel segar. Ya guguk lakah itu desa apel. Saya pun beraksi ke dapur, pura-pura membantu hal yang tidak perlu dibantu. Yakni menanak nasi yang sudah ditangani ibu-ibu. Alhasil pagi itu indah sekali. Kami tidak kehujanan dan sempat 1-2 jam tidur pakai mimpi, setelah perut Pol terisi sarapan pagi yang kepagian. Di sini mulai lagi diskusi soal rute menuju Semeru sesuai tulisan buku Belanda. Herman tetap ngotot harus lewat Kali Amprong yang ketinggiannya 1000 mdpl, Watu Pecah. Mengikuti pematang Gunung Ayek-Ayek sampai turun ke arah Oro-Oro Ombo dan menuju Gunung Bajangan. Entah apa lagi kilahnya, padahal Pak Binanjar menyebutkan kalau penduduk lokal memilih ke puncak Semeru lewat Desa Ranupane karena jalan lebih landai dan tidak menanjak. Juga tidak menyeberangi Kali Amprong yang suka banjir dadakan. Oke, gua akan survei, ajak Idan dan Freddy sekalian mencari camping site pertama di Kali Amprong. Lalu Suhokgi, Aristides dan Herman Lantang pun berangkat.